Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurul Komaria dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP PGRI Sumeneb. Baik, di sini saya akan memberikan contoh teori dan aliran sastra pada sebuah novel. Di sini saya mengambil novel Pacarku Presiden Mahasiswa. Jadi, kalian jangan berpatokan pada video yang saya unggah. Kalian bisa mencari tentang teori ataupun aliran sastra itu di internet maupun di buku-buku sastra lainnya. Oke? Yang pertama-tama yang akan kita bahas yaitu teori sastra struktural. Biasanya teori ini tidak memperlakukan karya sastra sebagai objek kajiannya, karena yang menjadi kajiannya adalah sistem dari sastra itu sendiri. Biasanya teori ini juga dapat didefinisikan atau dideskripsikan terpisah dari pengarang ataupun dari realistis sastra itu sendiri. Lebih contoh definisi simpelnya seperti ini. Kalimat ataupun kata yang ada di novel ataupun dimanapun dari apapun itu, pemaknaannya itu tidak ada di buku tersebut, karena pengarang itu memberikan kepada pembaca untuk bisa mencari referensi ataupun kata yang tidak mereka mengerti yang ada di novel. Karena di teori sastra struktural itu lebih banyak dan secara langsung pembaca itu menyuruh kita untuk menghubungkan karya sastra dengan kehidupan nyata. Contoh katanya itu kepengurusan BEM. Mungkin dari mereka yang tidak kuliah itu gak terlalu tahu tentang apa sih kepanjangan BEM, apa sih itu BEM, apa sih fungsinya BEM, gak terlalu tahu, karena ruang lingkup BEM itu cuma di kampus dan ruang lingkup mereka itu gak ada di luar kampus seperti itu. Jadi kalau mereka yang tidak kuliah itu mungkin mereka bisa mencari apa sih kepengurusan BEM itu di internet, di Google manapun seperti itu. Yang kedua, kita ada teori psikoanalisis, di mana teori ini menganggap bahwa karya sastra selalu membahas peristiwa manusia, di mana banyak pakar psikologis mengatakan bahwa secara tidak langsung karya sastra adalah pemikiran atau karya setengah sadar dari pengarang. Banyak juga yang berpendapat bahwa kehidupan sehari-hari orang-orang itu bisa jadi dan berlangsung karena pengaruh psikologis dari orang tersebut. Teori ini biasanya dibagi dalam 3 macam. Yang pertama ada ID. ID ini adalah naluri makhluk hidup dalam rangka mempertahankan eksistensinya. Eksistensi itu kayak semacam tidak berpihak pada satu sama lain. Yang kedua ada ego. Ego ini komponen kepribadian yang bertanggung jawab dalam menangani sebuah realitas. Realitas itu kayak semacam memuaskan keinginan ID dengan cara yang real, seperti itu. Yang kedua ada superego. Superego itu adalah pengendali dari ID dan juga ego yang bukan berasal dari diri sendiri, melainkan penyerapan standar aturan dan peranata dari pendidikan orang tua ataupun dari lingkungan sekitar. Bisa kita lihat dari ketiga teori psikoanalisis ini, kita bisa temukan di sosok pemeran utama laki-laki yaitu Pandu, di mana pada ID naluri makhluk hidup dalam rangka mempertahankan eksistensi. Eksistensi itu tidak memihak satu sama lain. Dalam cerita itu diceritakan bahwa saat Airin ada ospek, dia tahu bahwa Pandu itu ketua BEM, tapi Pandu dengan tegasnya, karena Airin itu terlambat, Pandu dengan tegasnya tetap menghukum Airin meskipun dia itu pacarnya meskipun dia adik mantan ketua BEM. Yang kedua pada ego. Ego itu adalah komponen memuaskan keinginan atau bisa lebih singkatnya itu tanggung jawab seorang Pandu. Di tanggung jawab seorang Pandu kita bisa lihat pada saat ada demonstrasi massal pada kampusnya, Pandu itu tidak lari, dia tetap mengaku salah pada rektor dan mengaku lalai akan jabatan yang dia
duduki pada saat itu. Pada superego itu pengendali dari semuanya. Pandu itu merasa bertanggung jawab dan punya eksistensi karena orang tua dia itu seorang aktivis, dahulunya seorang aktivis, maka dia juga bertanggung jawab, dia juga punya rasa peduli karena itu turunan dari orang tuanya, seperti itu. Yang terakhir itu kita ada aliran. Nah, di aliran ini saya hanya menemukan satu yang ada pada novel ini, yaitu aliran romantisme, di mana pembaca itu tersentuh akan emosi yang dibuat oleh pengarang. Mungkin saya tidak akan menjabarkan semuanya, hanya beberapa, hanya satu, mungkin tidak beberapa, satu, yaitu pada ceritanya semuanya sama-sama memancarkan senyum kebahagiaan, menandakan kalau mereka juga ikut merayakan momentum bersejarah ini. Masuk bersama bukan berarti bisa keluar bersama. Ya, seperti itu realita ketika memasuki dunia perkuliahan. Namun yang harus kita ketahui, berhasil melangkah satu anak tangga bukan berarti kita harus berhenti untuk belajar. Bukan berarti kita sudah tahu segalanya, karena setelah itu akan ada anak tangga selanjutnya. Airin tidak bisa berhenti menatap bangga melihat Pandu tersenyum bahagia seperti itu. Melalui Pandu, semua orang bisa belajar bahwa akan tiba masanya ketika seorang semakin dewasa, masa depan dan tanggung jawab adalah prioritas yang tidak bisa diduakan. Sebab yang bertanggung jawab atas masa depan ya kita sendiri, bukan orang lain. Dan juga itu saja penjabaran tentang teori dan juga aliran sastra yang bisa saya sampaikan pada buku Pajarku Presiden Mahasiswa. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kalimat yang kurang dimengerti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.